Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan beropini tentang bencana Sumatera dan di Aceh, khususnya Medan dan Aceh, yang mana banjir bandang ini semakin hari terakhir itu makin banyak diperbincangkan. Salah satunya itu aksi dari salah satu influencer, Ferry Irwandi, yang mana dia dalam satu hari bisa mengumpulkan dana sekitar 10 miliar. Dan ketika dia berhasil menggalangkan dana 10 miliar ini, ada reaksi dari salah satu anggota DPR dari fraksi Gerindra yang menyatakan bahwa pemerintah bisa lebih banyak untuk menggalang dana. Ini merupakan isu yang sangat menarik untuk dibahas. Munculnya pro dan kontra dari DPR tentang Ferry Irwandi ini. Yang pertama kita bahas bagaimana komunikasi massa dan media baru. Komunikasi massa dan media baru yang mana media ini berfungsi sebagai menjelaskan tentang bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Dan media sosial seperti X atau Instagram yang merupakan media baru setelah dulu kita mengenal koran, TV. Sekarang orang-orang menggunakan media sosial untuk penyebaran pesan, informasi, ditambah para influencer ini merupakan komunikator baru pada media baru yang bisa menyebarkan dan mengencourage untuk teman-teman ini berempati dalam bencana Sumatera, Medan, dan Aceh. Yang kemudian kita bahas di teori agenda dan setting, yang mana media menentukan isu yang dianggap penting. Jadi ketika orang banyak mengklik atau banyak memilih berita-berita dari peristiwa bencana alam ini, media itu semakin banyak menginformasikan. Dan isu banjir ini menjadi perhatian publik yang memang harus kita berempati di dalamnya, sehingga publik terdorong untuk melakukan donasi yang memang dilakukan sebelumnya oleh Bang Ferry Irwandi ini. Kemudian kita lanjut di personal branding. Personal branding itu merupakan wajar sih di media sosial, karena apalagi influencer ini mempunyai follower, yang mana follower mereka selalu ikut, selalu memantau dengan apa yang dia lakukan. Kemudian ternyata exposure itu bukan tujuan utamanya, tapi empati dari Bang Ferry Irwandi ini kepada korban-korban bencana di Aceh. Jadi kasus DPR yang melihat ini sebagai personal branding, sebagai isu politik, itu saya pastikan salah, karena Bang Ferry Irwandi ini tujuannya memang untuk kemanusiaan, bukan untuk menambah popularitas, karena dampak kemanusiaan itu lebih penting dari citra dari seseorang. Kemudian kita lanjut ke uses dan gratification, yang mana audience
ini aktif dalam memilih berita-berita yang mau dipilih, seperti banjir di Sumatera ini. Kemudian karena dia sering melihat, sering mengklik, sering menonton, akhirnya timbul rasa empati dan kepercayaan kepada Bang Ferry Wirwandi untuk ikut donasi. Ini merupakan dari fungsi dari teori uses and gratification. Opini saya pribadi ini bukan sekedar pencitraan. Ini bukan sekedar pencitraan, tapi emang datang dari keempatian, rasa solidaritas, dan tujuannya bukan menaikkan popularitas Bang Ferry, karena di media-media ini dia ada media baru, komunikasi massa, ini bertujuan untuk membentuk suatu solidaritas antar kita ini. Yang dulu mana kita kalau baca koran itu interaksi antara orang dan media itu sangat terbatas. Interaksinya itu hanya satu arah. Kalau misalnya dengan komunikasi massa ini, interaksi itu menjadi dua arah, jadi lebih hidup. Yang kemudian ini akan membangun peradaban sosial yang baru, karena komunikasi massa yang baru, media baru, semuanya sudah berubah. Yang mana ini akan membangun citra dan peradaban sosial yang baru. Kemudian penutupnya, saya saran influencer dan pemerintah seharusnya saling melengkapi. Jadi mereka, kekuatan dari pemerintah ini yang besar sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang strategis, dan tujuan influencer ini hanya menginformasikan agar masyarakat empati, agar masyarakat berdonasi, agar masyarakat merasakan kepedihan atau merasakan empati, merasakan rasanya ketika mereka terkena bencana. Tapi di sini harus kita mempunyai tanggung jawab dan transparansi ketika kita melakukan donasi. Tapi kan Bang Ferry ini menggunakan donasi platform yang memang sudah transparan. Ini yang kita kenal itu dia menggunakan kitabisa.com, yang mana kitabisa.com ini platform yang memang sudah terdaftar di Departemen Sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.